Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama di channel Binus Research. Channel Binus Research merupakan salah satu kanal yang dibuat khusus oleh Research and Technology Transfer Office, menghubungkan para peneliti Binusian, dan juga dalam semangat fostering and empowering kita berusaha untuk menjangkau para peneliti dan dosen di seluruh Nusantara. Dan kali ini khusus di segmen Rock the Talk. Rock the Talk adalah salah satu segmen bagaimana menampilkan sosok peneliti-peneliti ya, khususnya dari BINUS yang memang memiliki kapabilitas, kompetensi, tidak hanya sekedar bicara, tetapi juga bagaimana dalam membuat karya-karya, dalam publikasi, dalam riset, dan juga hak kekayaan intelektual. Dan kali ini kita bersyukur kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa ini, Pak Dr. Juneman Abraham. Apa kabar Pak Juneman? Halo, Prof. Tirta. Baik, kabar syukurlah. Prof. Tirta, bagaimana? Ya, baik. Ya, senang Selamat ulang sekali tahun ini. nih, Prof. Tirta, Wah, tanggal 10 September ya. Semoga makin baik. rock. Oh ya, kita makin The Rock. Ya, baik. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada kali ini, dan kita tentu senang sekali para pemirsa Binusian dan juga para pemirsa dari channel Binus Research ini. Kita akan berbagi diskusi lah ya tentang budaya publikasi di Fakultas Humaniora, atau khususnya di bidang social science ya, Humaniora. Baik. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih, kan kita tahu juga Pak Juneman ini luar biasa ya, seorang associate profesor. Saya harus perkenalkan diri, dan associate profesor yang dengan KUM 700 nih. Luar biasa, selamat ya Aduh, Pak Juneman ya. Ini dibuka sudah nih menginspirasi rahasianya. juga buat teman-teman kita semua ya, bahwa masih muda dengan karya-karya yang hebat itu pun bisa mencapai jenjang jabatan yang tinggi sedikit lagi ya, dengan izin Tuhan ya, insya Allah bisa nanti segera guru besar ya. Ya, baik, mungkin Pak Juneman bisa sharing sedikit tentang siapa Pak Juneman, mungkin karya-karya yang monumental, kontribusi yang selama ini mungkin sudah diberikan kepada BINUS maupun kepada masyarakat ya di level nasional. Silakan Pak Juneman. Ya, baik, terima kasih Prof. Tirta dan pemirsa Rock the Talk ya, dimanapun berada. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Juneman Abraham. Dalam research dan publikasi, fokus saya lebih banyak pada psikologi korupsi, ya, corruption psychology. Ya. Kemudian psychoinformatics, karena BINUS punya kekuatan di ICT, kemudian saya mencoba untuk mengembangkan psychology informatics, jadi psychoinformatics dan psikologi kebijakan publik gitu. Jadi itu 3 fokus saya. Kemudian saya memang belajar secara khusus soal-soal etika ya dari UNESCO. Secara khusus saya menghadiri course di bidang itu. Kemudian di organisasi profesi sendiri saya aktif sebagai asesor kompetensi psikologi ya, yang disertifikasi oleh BNSP itu. Wah, pada luar biasa. National Di asosiasi profesi apa nih Pak Juneman? HIMSI, saya Himpunan Psikologi Indonesia, ya. HIMSI memiliki partner namanya LSP ya, LSP Psikologi. Saya kira berbagai bidang ada LSP-nya. Ini LSP Psikologi Indonesia namanya. Nah, asesor kompetensi ada di bawah itu. Demikian Prof, kira-kira kurang lebihnya. Wah, ya luar biasa ya. Nah, ini ternyata tidak hanya dari aspek pencapaian akademik tadi ya, dari jenjang jabatan akademik, ternyata memang sudah aktif sebagai asesor juga. Nah, ini teman-teman psikologi ya di Indonesia khususnya, saya yakin nih sudah mengenal juga Pak Juneman karena beliau juga editor ya di beberapa jurnal ya kalau nggak salah ya. Ya, saya belakangan aktif di JSPP, Journal of Social and Political Psychology. Kemudian di tingkat nasionalnya saya aktif di jurnal Anima. Nah, ini jurnal nasional psikologi berakreditasi tertua ya di Indonesia. Luar biasa. Saya mendapat kepercayaan untuk menjadi editor di sana. Oke, wah ini contoh nih, Rock the Talk-nya mulai muncul ini ya, kan tidak hanya sekedar di atas kertas saja. Baik, tadi dari rumpun psikologi ya, humaniora atau social science begitu ya. Ternyata penelitian-penelitian dari Pak Juneman juga melintasi sekat-sekat dari ilmu psikologi ya. Apalagi tadi mungkin psikologi korupsi dan juga
menambahkan atau mengaitkan dengan ICT gitu ya. Saya kira itu menarik sekali gitu. Nah, mungkin gimana Pak Juneman melihat selama ini, apakah penelitian-penelitian yang seperti itu memang yang dibutuhkan, atau mungkin di aspek lain bagaimana Pak Juneman melihat penelitian-penelitian yang ada di sosial humaniora saat ini? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Prof. Tirta. Ya. Sebelumnya saya terima kasih sudah diundang di acara ini. Ya. Saya selama ini kenalnya itu istilah walk the talk sama rock the boat gitu. Jadi dua ini, apakah di rock the talk ini apa kombinasi dua ini gitu kan ya, kira-kira gitu. Apalagi ini ya gitu ya. Gitu, terima kasih Prof sekali lagi. Ya, sama-sama. Iya, saya sempat merenungkan begitu ya. Ini kalau orang humaniora ini merenung juga gitu, perlu gitu ya. Mengenai riset dan publikasi di humanities and social sciences ya, khususnya dalam konteks BINUS dan mungkin di luar BINUS juga gitu ya. Dan izinkan saya untuk memetakannya dalam 5 hal secara singkat gitu ya. Saya singkat menjadi home care. Home care. Nah, home care itu singkatan dari pertama adalah humaniora yang bagaimana. Yang kedua, metodologi yang bagaimana. Yang ketiga, catur dharma yang bagaimana. Yang keempat, struktur lingkungan yang bagaimana. Dan yang terakhir, perkembangan dewasa ini yang bagaimana. Nah, saya percaya dengan menjawab 5 pertanyaan ini, maka mudah-mudahan ada tergambar sedikit mengenai situasi riset dan publikasi di Fakultas Humaniora, baik di BINUS maupun di tempat lain, gitu ya. Tapi mohon izin sekali lagi, ini berdasarkan amatan saya yang terbatas, ya terbatas. Saya baru 10 tahun di BINUS, mulai sebagai subject content specialist tahun 2010, kemudian subject content coordinator tahun 2012 dan lecture specialist tahun 2018. Jadi ini mohon izin kepada para research coordinator di Fakultas Humaniora dan pimpinan fakultas. Mungkin amatan saya terbatas, jadi silahkan kalau ada yang bisa diadopsi dan sebagainya. Nah, saya akan mulai sebentar ya, Prof, boleh? Ya, silakan. Dari yang pertama, humaniora yang bagaimana begitu. Nah, humaniora yang selama ini kita kenal kan human science gitu ya, ilmu tentang manusia gitu ya. Tapi untuk menambah sedikit wawasan, saya harus mengutip nih, Prof, dari almarhum Pater Gross ya. Beliau ahli pendidikan Indonesia ya. Pernah saya baca artikelnya waktu saya kuliah S1, Prof, waktu di psikologi gitu ya, tahun 2002 ya. Nah, beliau mengatakan bahwa humaniora itu dasarnya adalah menjadikan humanus menjadi lebih humanior. Nah, humanus itu adalah manusia dan humanior itu manusiawi. Jadi menjadikan manusia menjadi lebih manusiawi. Wah, menjadi manusia yang lebih manusiawi ya. Iya, nah pertanyaannya adalah caranya bagaimana begitu kan? Caranya bagaimana? Nah, menurut beliau ada 3 sarana. Nah, yang disingkat menjadi trivium. Yang pertama adalah gramatika, melalui gramatika, yang kedua melalui logika, dan yang ketiga melalui retorika. Gitu ya. Jadi tujuan kita sebagai manusia yang memanusiakan manusia lain itu adalah mengoptimalkan 3 hal itu sebenarnya. Nanti saya akan kaitkan dengan tulisan ilmiah ya, Prof ya. Arti pentingnya gramatika, logika, dan retorika. Singkatnya, humaniora itu adalah berkomunikasi secara masuk akal dan peka dengan kebutuhan sesama. Nah, itulah, Prof, kekuatan humaniora menurut saya dan Fakultas Humaniora. Dan seharusnya kekuatan humaniora ini terrepresentasikan dalam tulisan-tulisan ilmiah, gitu ya. Nah, tapi saya harus menguangkan sebuah fakta, mohon izin ya. Sebagai reviewer, saya kebetulan reviewer juga, Prof, dan teman-teman. Di Jurnal Humaniora BINUS sudah terakreditasi Sinta 2, luar biasa, dan Jurnal Lingua Cultura, gitu ya. Nah, yang saya amati adalah situasi di mana kita ya masih berjuang dalam gramatika. Itu satu hal yang saya amati. Tidak usah jauh-jauh, bahasa Indonesia saja. Saya sering menjumpai ketika saya mereview ada tulisan seperti ini. Menurut Andi mengatakan bahwa, please deh. Masa menurut Andi mengatakan bahwa gitu kan ya. Menurut Andi atau Andi mengatakan bahwa kan sebenarnya seperti itu secara grammar begitu ya. Jadi seriously di sini kita bahasa Indonesia kita wajib kuat ya, khususnya bahasa Indonesia yang tertulis. Sebelum berbahasa Inggris perlu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Jadi itu
dari sisi humaniora yang bagaimana saya melihat bahwa gramatika masih perlu menjadi sebuah perjuangan. Gitu, Prof. Ya. Kemudian saya melangkah sedikit, ya masih ada kaitannya yang metodologi yang bagaimana. Tadi kan home care ya, Prof. Ya, betul. Metodologi yang bagaimana? Ini masih terkait dengan trivium tadi, gramatika, logika, dan retorika, gitu ya. Yeah. Saya melihat bahwa seharusnya retorika dosen-dosen humaniora itu harus kuat. Ya. Saya lihat fakultas humaniora itu modalnya justru di sana, karena khususnya lebih banyak program studi bahasa dan sastra, gitu kan ya. Terlalu banyak, Prof, kiprah, ya, contoh-contoh kiprah dosen fakultas humaniora. Namun yang terasa kental menurut amatan saya adalah menulis buku secara kualitatif, gitu ya. Ini sebuah modal menurut saya, sebuah strength, ya, sebuah kekuatan. Sebut saja buku-buku apa sih yang dihasilkan para FM, kita bisa nyebut cukup banyak, begitu ya. Tapi saya melihat bahwa tetapi dalam 10 tahun terakhir kita kena terpaan kewajiban publikasi di jurnal dan di proceeding, gitu ya. Tidak sedikit jurnal-jurnal mainstream itu mengutamakan paradigma ilmu-ilmu alam, Prof. Ya, mungkin Prof tahu ada pengukuran, menerpa psikologi, ada survei kuantitatif, ada eksperimental laboratorium, sosiometri, psikometri, di mana di barat sana itu sudah berkembang secara historis sudah lebih lama. Tapi kemudian kita karena ada terdesak kewajiban publikasi internasional dan jurnal-jurnal mainstream di bidang itu kena terpaan juga, gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, karena kita bagian dari masyarakat global, tidak bisa mengisolasi diri terhadap sosiometri, psikometri, dan sebagainya. Tapi yang perlu diwaspadai menurut hemat saya adalah masyarakat barat sudah lebih dulu, Prof. Mereka sudah curi start di sini, gitu ya. Maka lahirlah sebenarnya penelitian-penelitian kuantitatif ya yang dikendaki oleh jurnal-jurnal mainstream yang saya istilahkan, Prof, mohon izin, sangat molekuler. Ya. Sangat molekuler. Apa maksudnya sangat molekuler? Saya ambil contoh sebuah penelitian yang mengatakan pengaruh A terhadap B dimediasikan oleh X, di mana X dimoderasikan oleh Y dan Z, gitu ya. Dan ini berkembang terus ya. Kita mulai menyadari istilah-istilah yang tidak kita perhatikan sebelumnya. Ada statistical power, ada effect size, ada intervening variable, ada random effect, ada reproducible result dan sebagainya, gitu ya. Seperti itu, Prof ya. Nah, menurut saya dalam kaitannya dengan humaniora, tidakkah seharusnya masyarakat fakultas humaniora adalah yang terdepan dalam memberikan makna terhadap hal-hal tersebut, gitu. Saya lihat semestinya begitu, Prof. Makna atau meaning itu menjadi pemberian makna menjadi kekuatan dari humaniora. Tapi saya menjumpai fakta seperti ini. Banyak sekali teman-teman muda kita, mungkin khususnya yang mengalami pendidikan di Barat, gitu ya, itu memang kena terpaan dan fasih sekali dengan itu ya. Sebut saja sekarang ada R statistics, ya kan. Package-nya tiap hari diperbarui terus, gitu kan ya. Kita mau ngikutin bagaimana itu ya. Nah, namun jujur seringkali berhenti di sana. Kalau ditanya, ini background penelitiannya, ini mediasi moderasi ini bagaimana, filosofinya seperti apa? Banyak yang bingung loh, Prof, untuk menjawab hal tersebut ya. Meskipun kemudian publish juga, tapi kalau dipresentasikan banyak yang bingung. Nah, menurut saya itulah humaniora bisa berperan dalam pemaknaan atau meaning itu. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, Prof, adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat menjadi lebih manusiawi tadi. Saya yang pertama tadi, humaniora ya. Saya teringat, Prof, saya mohon izin cerita sedikit. Saya mengikuti sebuah konferensi Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi tahun 2011. Saya menjadi panitia. Ada seorang profesor madya, saya kira waktu itu Profesor Nizam Halik namanya, dari Universiti Malaysia Sabah. Dia menyajikan 20 model moderasi mediasi di layar besar di auditorium. Kemudian ada tantang audiens. Siapa di antara audiens yang bisa menjelaskan model moderasi mediasi kompleks ini dan apa arti pentingnya buat masyarakat? Mendadak semua terdiam, Prof. Nah, maka apa yang saya mau sampaikan? Gitu. Faktanya yang saya lihat di humaniora adalah metodologi kuantitatif tidak begitu menguasai. Ya, banyak atau terbata-bata untuk mengejar perkembangannya atau sangat terlambat begitu ya. Tetapi metodologi kualitatif pun kurang gitu. Tidak sedikit saya ketika mereview di humaniora dan lingua kultura itu desain penelitiannya disebut desain deskriptif kualitatif. Padahal kita ada fenomenologi, ada etnografi, ada visual etnografi, ada action driven, ada grounded theory dan sebagainya gitu. Jadi barangkali saya mensugesti melalui acara The Rock the Talk kali ini,
marilah kita kembali pada kekuatan kita, yaitu kualitatif menurut saya. Dan sesuatu yang sifatnya molar sebagai alternatif dari molekular. Banyak dosen kita, banyak peneliti humaniora kita memang modalnya di situ, banyak menulis buku secara menyeluruh, secara holistik. Nah, itu coba di ringkas menjadi tulisan-tulisan dalam jurnal ilmiah gitu ya. Silakan Prof. Ya Pak Juneman, sebentar. Tadi kan observasi yang luar biasa. Nanti kita masuk ke segmen berikutnya tentang bagaimana kita menggerakkan teman-teman ya dengan kondisi observasi yang Pak Juneman sampaikan ya. Itu sangat menarik ya. Saya juga sering menjumpai, seringkali itu bahkan di level doktoral ya, seringkali karena metodologi itu seperti taken for granted gitu ya, given. Nah, seringkali juga tadi makna di balik kenapa menggunakan metode ini juga kadang-kadang itu kurang dipahami sehingga berhenti di statistical analysis ya. Padahal mestinya sebagai social scientist lihat apa tuh beyond numbers ya. Itu selalu kita sampaikan. Memang itu saya kira kecenderungan yang muncul secara meluas ya di mungkin di Indonesia kita harus terbuka ya. Kalau dibandingkan mungkin ya 80-an, 90-an akhir atau 70-an itu bagaimana kita melihat pakar-pakar sosial humaniora itu sangat reflektif ya, sangat kuat gitu, merenung ya, perenungannya itu luar biasa. Nah ini menarik, tadi juga Pak Juneman sampaikan tentang metodenya ya. Baik para pemirsa, kita semakin asik kan, semakin hangat kalau bicara tentang sosial humaniora, nggak kalah dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Dan observasi tadi yang disampaikan Pak Juneman memberikan satu puzzle sebenarnya. Apa yang sebenarnya kita bisa perbaiki atau kita bisa sumbangkan dari ilmu sosial humaniora untuk peradaban bangsa atau kemajuan bangsa. Baik, kita akan lanjut ke segmen berikutnya.